juga memang dia merekam-rekam gitu, memvideokan, makanya kan Bunda posting. Jadi gini, tadi kan Bunda ngobrol sama beberapa teman ya, nanya ini kok kasusnya begini, terus apa sih namanya JPU-nya bukannya apa makin reda tapi makin sewenang-wenang gitu, dan perilakunya itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang JPU karena tupoksinya itu bukan seperti itu. Nah, jawabannya sama seperti yang Bunda ngomong bahwa harusnya dilaporkan segera ke Komisi Yudisial dan ke Komisi Kejaksaan, Pengawas Kejaksaan ada, Janwas. Nah, itu ada di kantor Kejaksaan Agung. Gitu. Saya sendiri heran kenapa kok kami tidak mau melaporkan ya sesuatu yang mungkin mereka lakukan atas dasar kesepakatan atau apa, saya nggak ngerti juga ya, karena perlu kalian tahu bahwa pengacara itu juga linknya ke kepolisian dan kejaksaan, mereka punya koneksi, nggak mungkin nggak punya, tapi saya nggak tahu apakah koneksinya pangkatnya tinggi atau rendah atau di bawah gitu ya, saya nggak tahu gitu kan. Jadi tadi Bunda tuh apa sih namanya apa Bunda sebenarnya waktu Bunda ke Jakarta, Bunda udah ajak Fahminya, yo Fahmi kita bantuin Niknir, aku keburu ada di Jakarta, apa yang bisa aku bantu. Bunda udah ngomong gitu. Belum ada dilaporkan admin Momoidea. Karena kalau sudah dilaporkan tentunya temannya Bunda tahu. Belum ada dilaporkan. Yang dilaporkan hanya rekaman Mail yang apa sih namanya yang dipegang oleh Mail itu. Waktu ke Jakarta saya udah ngomong sama Fahmi. Saya bilang, Fahmi yuk kita sama-sama, keburu aku ada di Jakarta, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku bisa bantu. Ya ada satu percakapan yang saya nggak bisa buka di sinilah. Jadi saat itu saya kasih gambaran aja ya, saya kasih gambaran. Jadi percakapan saya dengan Fahmi itu optimis bahwa JPU-nya akan netral. Jadi dibilang nggak usah, ini JPU-nya sudah apa sih namanya baik kok gitu ngomongnya. Itu waktu Bunda ke Jakarta ya. Jadi asumsinya Fahmi ketika Bunda di Jakarta, asumsinya dia ya, katanya ini apa sih asumsinya dia, JPU-nya tidak akan bersikap seperti itu gitu. Karena kan Bunda ajak dia nggak mau. Betul something. Bahkan Bunda nonton di podcastnya Densu ya. Fahmi masih berkeras bahwa dakwaannya hanya mengenai undang-undang ITE, benar nggak?
Nah itu something tuh, mencermati banget tuh something teliti tuh. Postingan, rekaman, dan percakapan yang sudah naik di medsos. Saya takutnya ada serangan balik aja. Iya, jadi konten kreator JPU-nya. Udah dari tadi. Jadi gini, aku mau jelasin sesuatu. Coba berhenti nanya-nanya dulu ya. Gue bingung sama ketik-ketikan kalian. Sabar, tenang. Jadi Bunda mau jelasin sesuatu, oke? Keep quiet. Jadi waktu itu ya jujur aja dari mulai pada saat lagi pemeriksaan berkas, Bunda udah monitor, ya. Nah terus Bunda udah monitor dan Bunda sudah komunikasi. Bunda optimis bahwa tidak P21, oke? Kemudian ternyata menjadi P21 dipaksakan sekali. Karena setahu Bunda barang buktinya tidak mencukupi. Ya. Kemudian lanjut, ya kan? Gue lagi ngomong nih, kalau lo ngetik mulu, ngomong sendiri gue yang bingung nih. Nggak ngerti aku cara matiin komen. Makan rengginang. Udah. Oke. Aku lanjut dulu. Jadi, waktu Bunda mengintervensi, jujur Bunda mengintervensi. Terserah nih ada yang mau ngepelintir apa segala macam. Mengintervensinya dalam bukan mempengaruhi putusan. Ya, bukan. Tapi mengintervensinya meminta untuk objektivitas perkara Nikita Mirzani. Dan waktu itu sempat kejaksaan ngerem-ngerem kan gitu kan. Dan kemudian ketika saya ketemu dengan Fahmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikatakan oleh Fahmi, jangan aku jadi dikomplain. Paham? Jadi Bunda sendiri dilarang untuk intervensi. Itu loh persoalannya. Makanya Bunda kan waktu itu sempat ya udah aku nggak mau ngurusin lagi. Istilahnya gue ngambek gitu kan. Kok gue mau bantuin nggak boleh ya? Itu yang ada di pikiran Bunda. Gitu. Jadi bukannya Bunda nggak mau bantuin. Tapi sekarang kan di luar prediksinya si Fahmi semua kan. Ternyata kenyataannya berbeda kan gitu. Padahal waktu saya di Jakarta saya udah ngomong, dia komplain jangan diintervensi karena katanya pihak JPU komplain. Kan aneh ya.
Ya, ya, nggak bisa Fahmi selesaiin sendiri. Udah dibantu, tadi Bunda langsung itu kok, langsung nanya. Yang di Polres Jakarta Selatan, Bunda bantu kok. Jadi Polres Jakarta Selatan itu Bunda bantu. Cuman kan udah ada yang sesumbar ngomong, kan karena saya mengatensi jadi jalan lagi kasusnya. Bukan. Saya yang telepon bolak-balik ke penyidiknya. Saya menanyakan, kok kenapa laporannya Nikmir nggak jalan? Itu sudah jadi atensi loh. Akhirnya dia bilang, katanya iya ini soalnya memerlukan apa sih namanya, memerlukan ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT. Saya bilang siapa yang harus menyiapkan? Yang menyiapkan adalah pengacaranya Nikmir. Kemudian saya berupaya untuk komunikasi, ahli bahasanya mana kok nggak disiapin, ahli pidana dan ahli IT-nya. Katanya dia bohong, kata Fahmi. Jadi gimana coba? Iya, mestinya kan kalau sama-sama waktu Bunda di Jakarta nih, Fahmi sama-sama sama Bunda ke Polres. Udah selesai itu persoalan. Cuman kan ya gimana ya, saya jadi bingung gitu loh. Kok ini orang mau dibantuin kayak gini banget sih? Ibarat kata lu mau gue bantuin aja sombong. Terus ditambah lagi tuh nanti tuh pendukung-pendukungnya Fahmi tuh, gua nggak ngerti dukung Nikmir apa dukung Fahmi. Langsung nyerbu aku rame-rame. Dia ngerti apa bla 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 segala macem. Ya udah gue diem dah daripada gue dikeroyok. Nggak enak juga kalau dikeroyok sama buzzer sama sama netizen yang sok tahu. Jadi yang di Polres Jakarta Selatan itu jalan karena saya. Kalian catet, 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 catet. Ya tetap dibantu sayang, tetap dibantu. Ya aku tadi sedih banget ngelihat anaknya nangis ya si Arka. Sebenarnya harusnya tuh coba deh kalau ada yang ngasih surat kuasa ke saya nih. Saya yang laporin tuh ke Komisi Yudisial, ke Komisi Kejaksaan dan ke ini, ke KPK. Beneran? Wes tak laporin. Aku bantu, aku bantu. Yang di Polres itu aku yang dorong loh. Sebelum si Togar dapat surat kuasa aku udah ngedorong. Bahkan kan saya udah live berapa kali ngomong. Udah penyidikan, udah dipanggil. Saya yang kasih info ke kalian. Cuman kan kalian kadang nggak percaya sama cangkem ai. Ya kan? Gimana gue nggak paksa orang mau percaya mau nggak sama gue. Gitu. Dibantu, 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 dibantu. Aku bantu.
Ini siapa lagi nanya? Bela siapa Bunda? Duh, gue pin lo ya, gue pin lo ya. Mana tuh? Coba nih jawab nih yang ini nih yang nanya kayak gitu tuh. Males banget gue kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu. Lu mau ngapain sebenarnya? Nanya kayak gitu. Hah? Kadang-kadang kalau nanya nggak diiniin. Wih, ada kaleng kerupuk, tau aja gue hobi kerupuk. Saya bantu tadi pagi aja kan, saya langsung live, begitu saya lihat SIPP-nya tidak update. Terus ada yang ngomong tuh, siapa si Nurmala, kalau nggak salah Nurmala ngomong. Katanya udah kok Bun, inian sidang udah mau mulai. Persoalannya adalah bukan sidang mau mulai, SIPP-nya kenapa tidak update. SIPP itu kaitannya dengan jam berapa sidang dimulai. Sidangnya membahas apa aja, siapa yang dihadirkan sebagai saksi, jam berapa sampai jam berapa itu sidang. Ya itu maksudnya. Dinonaktifkan, punya masalah. Kalau emang punya bukti, kasih ke Bunda. Itu. Wes kasih ke aku, biar aku tak bantuin. Justru itu tadi Mercy, makanya Bunda pagi-pagi nge-live sebentar. Bunda mempertanyakan SIPP-nya kenapa nggak update. Bahkan aku posting. Coba deh, tadi pagi kan Bunda nge-live sebentar. Siapa yang nonton aku live? Kan saya udah mempertanyakan kenapa SIPP-nya tidak diupdate. Dan itu kan mestinya pengacara jeli ngeliat. Harusnya pada saat SIPP-nya tidak update, tegur pengadilannya, begitu.